Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok D, Data Science Basic, dengan mentor Kak Cynthia Devi. Di sini kami ingin presentasikan proyek akhir di program studi independen Seleres dengan judul Analisis Pelanggan Coffee Shop dengan teknik clustering dan implementasi ALM. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Tara Blesa Ayomi. Saya Dava Mahendra Haris. Saya Septian Alungki Prakoso. Saya Iqmanul Ilahi. Saya Dia Ayu Putri Zafira. Berikut timeline proyek kita dari 3 Desember sampai 20 Desember 2024 berjalan sesuai planning timeline kami. Selanjutnya, Dalam beberapa bulan terakhir, coffee shop mengalami peningkatan jumlah pelanggan, sehingga manajemen memutuskan untuk memahami konsumen lebih baik guna meningkatkan penjualan dan layanan di setiap cabang. Untuk itu, data transaksi yang mencakup informasi seperti jenis produk, harga, waktu, lokasi, dan diskon dianalisis menggunakan metode clustering. Analisis ini bertujuan mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka, sehingga dapat mengidentifikasikan segmen utama seperti pelanggan setia, pelanggan sensitif harga, atau pembeli pada waktu tertentu. Hasil segmentasi ini akan digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, mengembangkan program loyalitas, dan memberikan rekomendasi produk yang relevan bagi setiap segmen. Selain itu, Large Language Model atau LLM diterapkan untuk menginterpretasikan karakteristik masing-masing segmen menjadi insight deskriptif yang mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis layanan yang lebih efektif, memperbaiki layanan pelanggan, dan memperkuat posisi coffee shop dalam persaingan industri. Kemudian ada tujuan menganalisis pola pembelian. Mengidentifikasi produk-produk yang sering dibeli, waktu-waktu puncak transaksi, dan preferensi pelanggan berdasarkan demografi. Kemudian ada meningkatkan nilai rata-rata transaksi. Dengan memberikan rekomendasi yang tepat, coffee shop dapat meningkatkan jumlah produk yang dibeli setiap transaksi. Kemudian memprediksi penjualan. Membangun model prediksi untuk memperkirakan penjualan di masa depan dan mengidentifikasikan tren pasar. Segmentasi pelanggan. Membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan perilaku pembelian mereka untuk memberikan penawaran yang lebih personal. Kemudian ada manfaat. Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja bisnis coffee shop, baik dari segi peningkatan penjualan, efisiensi operasional, maupun kepuasan pelanggan. Selain itu, ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi bisnis lain dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Proyek ini bertujuan mengklasifikasikan pelanggan coffee shop ke dalam segmen berdasarkan pola pembelian menggunakan algoritma K-means, serta memanfaatkan model bahasa besar Gemini untuk interpretasi hasil. Proses dilakukan di Google Collaboratory dan hasilnya disajikan dalam dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk mendukung keputusan. Kemudian ada implementasi hasil. Ya, baik. Selanjutnya ada library. Berikut beberapa library yang dipakai. Salah satunya ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Scikit-learn, LangChain, LangChain Google Genai, dan Base64. Next. Lalu yang pertama ada Exploratory Data Analysis. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah proses analisis awal terhadap suatu dataset dengan tujuan untuk memahami karakteristik data secara mendalam. Pada dataset coffee shop yang kami pilih ini, kami melakukan proses EDA, diantaranya memahami struktur data. Dataset ini terdiri dari 750 baris dengan 6 kolom, yaitu transaction date, product name, unit price, total QTY, city, dan discount. Lalu ada analisis statistik deskriptif. Dilakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik data seperti harga rata-rata, jumlah total produk yang terjual, dan distribusi diskon. Lalu yang ketiga ada visualisasi distribusi data. Data divisualisasikan untuk menggali wawasan lebih dalam, misalnya menunjukkan produk yang paling populer, memahami kota dengan transaksi terbanyak, dan melihat hubungan antara diskon dengan jumlah produk yang terjual.
Boleh kodenya diklik. Baik, yang pertama ada distribusi variabel numerik. Pada kode ini saya menggunakan histogram. Boleh ke bawah. Nah, ini. Saya menggunakan histogram dengan library matplotlib untuk unit price dan diskon untuk memvisualisasikan distribusi harga satuan dan distribusi diskon. Boleh yang selanjutnya ke bawah lagi, ke bawah terus. Ada distribusi variabel kategorikal. Di sini saya menggunakan bar chart pada kolom produk name dan city untuk memvisualisasikan frekuensi penjualan per produk dan frekuensi transaksi per kota. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada korelasi variabel numerik. Di sini saya menggunakan scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara harga satuan dengan jumlah produk. Dan terakhir ada line plot. Boleh selanjutnya? Line plot digunakan untuk memvisualisasikan tren jumlah transaksi harian. Boleh kembali ke PPT lagi. Selanjutnya ada pre-processing data. Pre-processing data adalah langkah persiapan data mentah agar siap digunakan dalam algoritma machine learning. Proses apa saja yang dilakukan? Di antaranya ada 4 proses, yaitu checking missing values. Langkah ini menghitung jumlah nilai hilang di setiap kolom dataset. Lalu ada checking duplicate. Proses ini memeriksa apakah ada baris duplikat dalam dataset atau tidak. Lalu ada checking outliers, mengukur seberapa jauh nilai suatu data dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Lalu yang keempat, ada data normalisasi, atau mengubah data numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Boleh diklik kodenya. Baik, yang pertama ada checking missing value. Proses pertama untuk mengecek apakah ada missing values pada dataset atau tidak. Lalu yang kedua ada cek duplikat. Ini digunakan untuk mengecek adakah duplikasi data pada dataset atau tidak. Selanjutnya ada check outliers. Boleh ke bawah. Ini digunakan untuk mengecek adakah outliers pada dataset atau tidak. Dan terakhir ada normalisasi data untuk mengubah data numerik agar bawah lagi. Nah ini. Saya menggunakan standard scaler untuk mengubah data numerik agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Mungkin sekian untuk pre-processing. Selanjutnya ada modeling, akan dilanjutkan oleh teman saya, Tara. Baik, untuk di modeling ada 4 tahapan. Satu ada pemilihan algoritma, kedua ada pemilihan jumlah cluster, ketiga ada konfigurasi parameter, dan keempat ada implementasi PCA. Pertama, untuk pemilihan algoritma, pada dataset yang kami pilih, coffee shop dataset, kami menggunakan algoritma Cummins clustering untuk analisis data transaksi coffee shop. Algoritma Cummins clustering dipilih karena mampu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atribut dalam data transaksi. Algoritma ini cocok untuk analisis segmentasi pelanggan, terutama dalam menentukan pola pembelian berdasarkan fitur seperti harga satuan, jumlah barang, dan diskon. Untuk kodenya bisa diklik. Berikut ini di sini ada kode-kode tahapan dalam algoritma Cummins clustering. Balik lagi ke PPT. Selanjutnya ada pemilihan jumlah cluster. Pemilihan jumlah cluster dengan elbow method dan silhouette score. Pertama untuk elbow method, untuk mengevaluasi inersia terhadap jumlah cluster pada grafik yang didapatkan dari perhitungan dengan elbow method. Nilai optimal jumlah cluster ditentukan berdasarkan titik saku. Kedua ada silhouette score untuk mengevaluasi kualitas clustering dengan menunjukkan seberapa baik data terpisah antar cluster. Selanjutnya, di sini ada grafik hasil elbow method dan silhouette score. Dari analisis grafik serta perhitungan menggunakan elbow method dan silhouette score, menghasilkan jumlah cluster optimal adalah
6. Untuk kodenya bisa diklik. Di sini pertama ada elbow method, inertia nih untuk fungsi menyimpan nilai elbow method, dan silhouette score untuk menyimpan nilai silhouette score. Cluster range yang kita pilih 2 sampai 11 itu rentang jumlah cluster yang akan diuji. Untuk cluster range-nya nih min and cluster K itu menentukan jumlah cluster dalam iterasi tersebut. K-min plus plus itu metode inisialisasi centroid untuk mempercepat konvergensi. MAC-IT 500 itu membatasi jumlah iterasi maksimum untuk memastikan algoritma konvergen, dan random set 42 ini membuat hasil aplikasi konsisten setiap kali kode dijalankan. Eh, Sebentar, balik lagi tadi untuk kode di atas lagi. Untuk selanjutnya ada kode label Scamin Fit Predict itu untuk melakukan klasterisasi pada data yang telah diskalakan DF-scalet dan menghasilkan label cluster, dan di bawahnya ada inertia append tuh, nilai ini untuk menunjukkan seberapa arah data dalam cluster terkonsentrasi di sekitar centroid. Nilai inertia ini disimpan sebagai nilai elbow method, dan silhouette score ini untuk hasilnya disimpan dalam fungsi silhouette score. Ke bawah. Berikut adalah codingan untuk visualisasi grafik elbow method dan silhouette score. Bawah. Di sini ada visualisasi dari elbow method di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada visualisasi silhouette score. Di bawah lagi, ke bawah. Ke atas. Dari hasil silhouette score yang di sebelah kanan ini, untuk klaster jumlah tertinggi ada di klaster nomor 6. Maka kita akan menggunakan klaster dengan 6, dengan optimal klaster 6. Balik ke PPT. Konfigurasi parameter sangat penting dalam K-means clustering karena secara langsung mempengaruhi kualitas hasil klasterisasi, efisiensi waktu komputasi, serta stabilitas model. Parameter modeling yang kami gunakan dalam K-means clustering sebagai berikut. Untuk N cluster kita pilih 6, itu diperoleh berdasarkan analisis dengan metode elbow method dan silhouette score yang membantu menentukan jumlah cluster optimal. Kedua, ini tuh menggunakan K-means plus plus untuk mempercepat konvergensi. Dan ketiga, dampak IT 500 itu jumlah maksimum iterasi yang diizinkan selama proses pencarian centroid. Dan random set 42 ini, parameter ini memastikan bahwa hasil cluster akan dapat direproduksi. Untuk kodenya bisa diklik. Berikut codingan buat Kamis clusteringnya ada di sebelah sini. Optimal clusternya ada 6 dari analisis grafik silhouette score. Untuk Kamis modelnya seperti ini tadi yang dijelaskan sebelumnya, dan Kamis labelnya di sini. Balik lagi ke PowerPoint. Selanjutnya, keempat ada visualisasi PCA. Visualisasi hasil clustering dengan PCA dalam proyek akhir machine learning metode kami clustering pada tahapan visualisasi PCA menggunakan ukuran 3 dimensi. Dikarenakan untuk komponen kolom yang kami pilih untuk clustering data ada 3 label, yaitu unit price, total kuantitas, dan diskon. Dan untuk data yang ditampilkan pada visualisasi tersebut didapat dari pemanggilan data yang sudah di clustering. Berikut ada gambar hasil clustering dalam bentuk 3 dimensi untuk kodenya. Oke, untuk datanya kita panggil dari ke atas sedikit, ke atas. Untuk datanya ada di atas lagi. Untuk datanya akan dipanggil di PCA Resolute 3D ini, PCA 3V Transform DF Skelet, untuk menampilkan visualisasi dari data yang sudah di clustering. Ke bawah. Bawah ini untuk kode untuk menampilkan visualisasinya 3 dimensi. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Di sini ada tampilan untuk 3 dimensi PCA-nya. Untuk penjelasannya ada di bawah. Bawah lagi.
Untuk sumbu akses untuk principal komponen pertama tuh representasi gabungan dari variabel asli yang memiliki kontribusi terbesar terhadap variasi data. Berkaitan dengan unit price dalam data. Principal komponen 2, variabel dengan kontribusi terbesar kedua terhadap variasi data berkaitan dengan total kuantitas dalam data, dan principal komponen 3, variabel dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap variasi data berkaitan dengan diskon dalam data. Data point. Titik-titik dalam grafik memakai data transaksi untuk sentroid titik pusat. Sentroid merupakan representasi rata-rata fitur dalam klaster tersebut dengan ditandai simbol X merah. Hasil PCA tersebut data terlihat terpisah menjadi beberapa klaster yang berbeda. Tiap klaster menunjukkan kelompok transaksi dengan karakteristik tertentu. Untuk separasi antar klaster, klaster terlihat memiliki separasi yang cukup baik, menunjukkan bahwa kami berhasil mengelompokkan data berdasarkan pola tertentu. Kembali ke PowerPoint. Untuk selanjutnya ada di tahap evaluasi model. Evaluasi model menggunakan evaluasi dengan silat skor sebagai metrik utama dan evaluasi distribusi klaster. Untuk evaluasi dengan silat skor, model kelamin clustering menghasilkan nilai silat skor sebesar 64,68% pada data yang dipilih sebagai clustering yang sudah dinormalisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa data dalam setiap cluster relatif kohesif, dekat dengan sentroid cluster masing-masing, dan terpisah dari cluster lain. Model ini memiliki final score sebesar 64,68% yang dikategorikan performa clustering yang baik. Evaluasi distribusi klaster, setiap klaster memiliki jumlah data poin yang bervariasi, menunjukkan pola yang berbeda pada kelompok pelanggan. Contoh, klaster 0 memiliki 147 transaksi, menggambarkan pelanggan dengan pembelian dalam jumlah besar. Klaster 4 memiliki 117 transaksi, menunjukkan pembelian kecil tanpa diskon. Klaster yang terlalu kecil, misalnya outliers dengan ukuran yang kecil, dievaluasi kembali untuk memastikan relevansinya terhadap analisis. Untuk kodenya bisa diklik. Ini untuk kode untuk parameter gitu tuning, kita ingin uh, parameter git berapa bisa diinputkan n clusternya, inditnya sama pakai iternya ke bawah, bawah lagi. Dari hasil parameter git yang kita misal ingin inputkan akan diproses dan menghasilkan base final silat score dan final silat score. Dan untuk perhitungan silat score di project kami menghasilkan silat score 64,68% yang dikategorikan sebagai performa yang baik. Balik lagi ke PPT. Selanjutnya, ALM akan dijelaskan oleh teman saya, Rara. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Large Language Model atau LLM seperti Gemini. Itu dapat digunakan untuk membantu menginterpretasikan hasil model machine learning. LLM juga dapat memberikan penjelasan yang lebih natural dan mudah dipahami mengenai hasil prediksi model. LLM yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model LLM Google Generative AI Gemini 1,5 melalui pustaka LangChain. Di sini ada dua, interpretasi karakteristik cluster dan interpretasi visual PCA. Untuk interpretasi karakteristik cluster, di sini prompt ini dirancang untuk memberikan informasi tentang masing-masing cluster hasil analisis data transaksi coffee shop. Sedangkan untuk interpretasi visual, itu kami menggunakan data berbasis gambar grafik PCA yang tadi sudah diberikan, kemudian kami download, kemudian LLM membantu interpretasi pola distribusi cluster. Bisa tolong di klik linknya. Oh, bisa ke atas sedikit. Oke, baik. Di sini kami menggunakan Gemini 1,5 Flash dan menggunakan Conversation Buffer Memory, Chat juga Generative AI, dan Conversation Chain. Selanjutnya, ke bawah dikit. Nah, menghitung karakteristik cluster, kemudian iterasi untuk interpretasi masing-masing cluster. Kemudian kami membuat deskripsi untuk interpretasi. Kami membuat prompt, di mana kami memberikan datanya, kemudian kami memberikan deskripsi
prompt untuk mendeskripsikan karakteristik umum, tipe pelanggan, pola transaksi, serta rekomendasi strategi pemasaran. Selanjutnya, menampilkan hasil interpretasi masing-masing klaster. Boleh langsung ke interpretasi visual, PCA. Nah, di sini fungsi ini memastikan gambar dapat dikirim ke model AI sebagai database 64. Kemudian melakukan inisialisasi model juga dengan Gemini 1,5 Flash. Kemudian kami mendownload foto grafik PCA yang tadi, kemudian di-encode. Kemudian menulis template pertanyaan interpretasi visual, yaitu kami meminta penjelasan tentang pola distribusi klaster serta identifikasi area tumpang tindih antara klaster dan artinya. Selanjutnya, memanggil model untuk menghasilkan respon, kemudian memprint hasil modelnya. Boleh kembali ke PPT. Next. Baik, berikut merupakan output interpretasi karakteristik klaster untuk karakteristik umum pelanggan masing-masing klaster. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan tipe pelanggan dari masing-masing klaster. Next. Berikut merupakan pola transaksi dari masing-masing klaster. Selanjutnya. Berikut merupakan rekomendasi strategi pemasaran dari masing-masing klaster. Untuk selanjutnya, untuk output interpretasi visual PCA terdapat 3 komponen utama prinsipal komponen dari dataset. Setiap titik mewakili satu data point dan warnanya menunjukkan klaster yang dialokasikan kepadanya. Pusat dari setiap klaster ditunjukkan dengan tanda silang merah. Berikut merupakan penjelasan pola distribusi klaster dari klaster 0 dan klaster 1. Selanjutnya, berikut merupakan deskripsi pola distribusi klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Selanjutnya, untuk area tumpang tindih dan artinya, tumpang tindih antara klaster menunjukkan adanya ambiguitas dalam pengelompokan data. Titik-titik data di daerah ini memiliki karakteristik yang mirip dengan lebih dari satu klaster. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti data yang kompleks, pemilihan parameter, serta fitur yang tidak cukup. Next. Selanjutnya, visualisasi Streamlit akan dijelaskan oleh teman saya, Al. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke visualisasi Streamlit. Setelah melalui preprocessing data, modeling, serta integrasi ke LLM, kami membuatkan visualisasi agar bisa digunakan oleh pengguna. Next. Tujuannya yaitu yang pertama memberikan gambaran yang mudah dipahami tentang hasil clustering dan analisis. Dengan visualisasi yang kami buat, pengguna dapat dengan mudah memahami hasil clustering yang telah dihasilkan. Hasil clustering ini membantu pengguna melakukan analisis sesuai kebutuhan mereka. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas tentang pola dalam data, sehingga mempermudah pengguna dalam menggali informasi yang penting. Yang kedua yaitu menampilkan pola-pola yang tersembunyi dalam data transaksi coffee shop. Hasil clustering yang ditampilkan juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis lanjutan yang relevan dengan tujuan mereka. Contohnya, pemilik coffee shop dapat menggunakan hasil ini untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif berdasarkan karakteristik masing-masing cluster. Tujuan yang ketiga yaitu memungkinkan eksplorasi hasil secara interaktif oleh pengguna. Eksplorasi tidak hanya terbatas pada pengamatan visual. Dengan bantuan model LLM, pengguna dapat dengan mudah memperluas eksplorasi mereka melalui pertanyaan interaktif pada model. Next. Dari visualisasi yang kami buat, terdapat 3 menu. Yang pertama itu adalah menu karakteristik cluster. Karakteristik cluster disajikan dalam bentuk tabel ringkasan yang menampilkan rata-rata nilai atribut untuk setiap cluster. Tabel ini memberikan gambaran umum tentang pola dan ciri khas masing-masing cluster, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami perbedaan antar kelompoknya. Dengan informasi ini, pengguna dapat melakukan analisis yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari contoh gambar yang ditampilkan, data cluster 0 menunjukkan pola pembelian kopi dengan harga yang relatif tinggi, kuantitas pembelian yang besar, namun dengan diskon yang tergolong rendah. Dari informasi ini, pengguna dapat dengan mudah menginterpretasikan bahwa cluster 0 kemungkinan besar merepresentasikan pelanggan dengan penghasilan yang cukup tinggi. Karakteristik ini memberikan wawasan penting bagi pengguna, misalnya untuk mengidentifikasi segmen pelanggan premium atau merancang strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kelompok ini. Next. Selanjutnya ada menu distribusi cluster.
Proses visualisasi dimulai dengan menggunakan PCA atau Principal Component Analysis yang membantu kita memahami data yang rumit dengan membuatnya lebih sederhana tanpa kehilangan informasi penting. Dengan melihat grafik ini, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana data dikelompokkan dan posisi pusat masing-masing kelompok. Visualisasi ini membantu pengguna untuk memahami pola dalam data dengan lebih baik, termasuk melihat hubungan antara data dalam satu klaster maupun perbedaan yang jelas antara klaster yang berbeda. Wawasan seperti ini sangat berguna untuk analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu ada menu chat dengan AI. Jadi menu ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan model Gemini guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan seputar klasterisasi dan wawasan tambahan dari data. Dengan antar muka interaktif, pengguna dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan tentang klaster tertentu atau meminta penjelasan terkait grafik distribusi klaster yang ditampilkan. Jadi pada contoh gambar yang ditampilkan, pengguna dapat mengeksplorasi hasil clustering yang telah kami lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada model Gemini sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contohnya, jika pengguna ingin mengetahui lebih lanjut tentang area tumpang tindih pada grafik distribusi cluster, mereka dapat bertanya langsung kepada model Gemini. Model Gemini akan memberikan jawaban yang relevan berdasarkan hasil clustering yang telah kami lakukan dan menjelaskan mengapa area tersebut tumpang tindih dan apa yang membedakan cluster-cluster yang terlibat. Dengan cara ini, pengguna dapat memperoleh wawasan tambahan dan lebih mendalam mengenai data yang divisualisasikan. Next. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan demo programnya. Ini merupakan menu pertama kami yaitu distribusi klaster. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di sini pengguna bisa melihat bagaimana distribusi masing-masing data untuk setiap klasternya. Pengguna juga bisa melihat secara detail data-data dengan nilai PCA-nya. Selanjutnya ada menu karakteristik klaster. Di sini menampilkan karakteristik dari masing-masing klaster berdasarkan nilai rata-rata dari nilai atributnya. Pengguna juga bisa melihat dengan detail semua data set untuk analisis lebih lanjutnya. Selanjutnya itu menu chat dengan AI. Di sini pengguna bisa bertanya langsung terkait hasil clustering yang telah kami lakukan. Sebagai contoh, di sini kami meminta untuk memberikan deskripsi karakteristik umum, tipe pelanggan, dan pola transaksi yang khas untuk semua klaster, serta memberikan rekomendasi strategi pemasarannya. Di sini, LLM Gemini menjawabnya dengan baik. Seperti contoh pada klaster 0, rekomendasi pemasarannya adalah fokus pada kualitas produk dan pengalaman pelanggan yang premium. Jadi, jika pengguna ingin menambah wawasan terkait hasil clustering untuk wawasan yang lebih mendalam, pengguna bisa langsung bertanya pada menu ini. Sekian dari demo programnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan yang saya kembalikan ke Hikmat. Analisis segmentasi menggunakan metode K-means clustering berhasil mengidentifikasi 6 segmen pelanggan berdasarkan preferensi pelanggan. Hasil clustering ini divisualisasikan secara interaktif menggunakan PCA 3D untuk mempermudah pemahaman. Sementara fitur chat berbasis AI di Streamlit memberikan penjelasan mendalam terkait hasil analisis. Analisis ini memberikan wawasan berharga seperti pola pembelian pelanggan, rekomendasi strategi pemasaran yang spesifik untuk setiap segmen, serta informasi kuantitatif yang mendukung pengambilan keputusan. Segmentasi pelanggan ini menjadi langkah penting dalam memahami perilaku konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Saya kembalikan ke Sekian presentasi dari kelompok D Data Science Basic. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih.